Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab doa dan zikir setelah sholat. Sebagai hamba Allah, sudah selayaknya kita selalu siaga untuk melakukan ketaatan kepadanya seusai kita beribadah. Karena tujuan utama kita diciptakan adalah dalam rangka menghambakan diri hanya kepada Sang Pencipta. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. apabila kamu telah selesai dari sesuatu ibadah, kerjakanlah ibadah yang lain. Quran Surah Al-Insyirah ayat 7. Artinya, jika kita selesai beribadah, hendaklah kita siaga untuk melakukan ibadah berikutnya. Di antara makna ayat ini adalah, apabila kamu selesai sholat, maka lanjutkan dengan mengingat Allah. Sebagaimana keterangan sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebelum kita membahas doa dan zikir setelah sholat, ada beberapa catatan yang perlu kita pahami. Pertama, zikir setelah sholat bisa dilakukan dengan posisi apapun. Bisa dengan duduk, berdiri, berjalan, atau berbaring. Allah Ta'ala berfirman, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Hanya saja, cara yang paling sempurna ketika berzikir setelah sholat adalah dilakukan sambil duduk di tempat sholat, dengan harapan bisa mendapatkan doa dari para malaikat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. para malaikat memberikan salawat kepada kalian selama kalian masih berada di tempat sholat kalian dan selama tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kedua, zikir setelah sholat harus dilakukan setelah sholat wajib. Artinya, tidak diselingi dengan sholat sunnah ba'diyah. Karena Nabi SAW mengajarkannya agar dibaca setelah sholat wajib dan bukan setelah sholat sunnah ba'diyah. Dalam Hasyiah Qalyubih dan Umairah, kitab mazhab Syafi'iyah, dinyatakan, zikir setelah sholat wajib artinya dilakukan seusai mengerjakannya, sehingga kesempatan ini hilang jika jedanya terlalu panjang atau karena melakukan sholat sunnah rawatib. Ketiga, umumnya yang dilakukan Nabi SAW seusai sholat adalah berzikir. Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW berdoa seusai sholat. Namun itu sifatnya insidentil dan redaksinya pendek, karena yang beliau anjurkan untuk doa yang panjang agar dibaca di penghujung sholat sebelum salam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengajarkannya tasyahud kepadanya. Lalu beliau SAW bersabda, ثم ليتخير من دعاء بعد أعجبه إليه يدعو به. kemudian seusai baca salawat, silahkan memilih doa yang disukai untuk dipanjatkan. Hadis riwayat Abu Daud, dan doa ini dibaca sebelum salam ketika sholat wajib. Keempat, pada asalnya zikir setelah sholat dibaca pelan atau tidak dikeraskan. Karena ketika zikir kita sedang bermunajat kepada Allah, Zat yang Maha Mendengar. Hanya boleh disuarakan sedikit sehingga mampu didengar oleh orang yang membacanya. Allah berfirman, واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Allah juga berfirman, ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. dan janganlah kamu keraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Imam Syafi'i mengatakan, saya memilih bagi imam dan makmum untuk melakukan zikir, mengingat Allah setelah selesai sholat, dan hendaknya mereka, imam dan makmum, melirihkan zikirnya. Kelima, dianjurkan bagi imam untuk menghadap ke arah makmum ketika berzikir.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Kapankah imam dianjurkan menghadap ke arah makmum setelah sholat? Jawabannya disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salam, beliau tidak duduk kecuali sekedar cukup untuk membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud tidak duduk adalah tidak berada di posisi menghadap kiblat, sehingga seusai salam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah makmum setelah membaca Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan umumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah makmum yang berada di sebelah kanan shaf. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, apabila kami sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami suka berada di sebelah kanan beliau karena beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Keenam, dianjurkan bagi makmum untuk tidak pergi meninggalkan tempat sholat sampai imam menghadap ke arah makmum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengimami kami. Seusai sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu bersabda, Ayuhan nas, inni imamukum, fala tasbiquni birruku'i wala bisujud, wala bilqiyami wala bilinsiraf. Wahai para jamaah, sesungguhnya aku imam kalian, maka janganlah mendahuluiku dalam ruku, sujud, bangun, dan berpaling. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, janganlah kalian pergi meninggalkan tempat sholat sebelum saya menghadap kepada kalian. Ketujuh, dianjurkan menggunakan ruas jari tangan untuk menghitung zikir yang berbilang. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'iduhunna biyadihi. Saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghitung zikir beliau dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Su'aib Al-Arnaud. Bolehkah menggunakan biji tasbih ketika berzikir? Sebagian ulama membolehkan hal ini, terutama ketika dibutuhkan. Sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dengan syarat selama tidak mengganggu keikhlasan seseorang dan tidak memicu dirinya untuk ria terhadap amalnya. Meskipun yang lebih afdal adalah menghitung zikir dengan menggunakan jari tangan, karena jari akan menjadi saksi bagi amal kita di hadapan Allah. Dari seorang sahabat wanita, Yusairah bintu Yasir radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kami para sahabat wanita, Ya nisa al-mu'minin, عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. Wahai para wanita mukminah, kalian harus rajin bertasbih, bertahlil, mensucikan nama Allah. Janganlah kalian lalai sehingga melupakan rahmat. Hitunglah dengan jari-jari kalian, karena semua jari itu akan ditanya dan diminta untuk bicara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Turmuzi, dan sanadnya dinilai hasan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Kedelapan, beberapa zikir setelah sholat wajib memiliki keutamaan khusus, dan para ulama menjelaskan keutamaan itu bisa didapatkan jika orang yang berzikir membacanya dengan sempurna, diiringi perenungan maknanya. Sebagaimana sholat, orang akan mendapat pahala setingkat dengan kehusuannya. Karena itulah, membaca zikir setelah sholat harus dilakukan dengan serius dan konsentrasi agar kita bisa mendapatkan pahala lebih sempurna. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.